Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufarofi sebagai perwakilan kelompok 5 ingin membuka presentasi tugas mata kuliah analisa kebutuhan perangkat lunak. Presentasi kali ini mengenai metodologi Joint Application Development atau JAD dan Feature Driven Development atau FDD. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok yang lain. Yang pertama yaitu Aufarofi alias saya sendiri. Kemudian ada Moza Arya Wijaya, M. Nizal Mahdin, Reza Ari Hidayat, Zidan Fatul, dan yang terakhir Zulfahri Bayaki. Baik, pembahasan pertama yaitu A. Konsep teori metodologi. Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode atau aturan-aturan yang akan digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan. Metodologi pengembangan sistem yang akan digunakan dalam hal ini adalah Joint Application Development atau JAD dan Feature Driven Development atau FDD. Kemudian B. Joint Application Development atau JAD. Joint Application Development atau JAD didefinisikan sebagai konsep perancangan sistem interaktif yang melibatkan kelompok-kelompok diskusi yang dipertemukan dalam suatu workshop. Dan tujuan JAD ini adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Tahapan-tahapan pada metode JAD. Berikut ini ada 5 contoh gambar. Yang pertama, gambar dari project definition. Yang kedua, gambar dari metode research. Yang ketiga, gambar dari metode preparation. Yang keempat, gambar dari metode decision. Yang kelima, gambar dari metode the final document. Berikut ini adalah pengertian dari tahapan-tahapan pada metode JAD. Yang pertama, project definition menentukan tujuan dan lingkup project. Kendala-kendala project dan project team. Yang kedua, research. Penelitian didasarkan pada user requirement. Dalam fase kedua ini, manajemen menemui orang-orang bisnis dan melakukan aktivitas seperti mengamati, melihat kembali, dan diskusi. Setelah itu kemudian menemui perancang sistem dan melakukan aktivitas seperti nasihat teknis dan diskusi. Yang ketiga, preparation, mempersiapkan sesi JAD seperti agenda, perangkat bantu, dan mengembangkan bahan-bahan pertemuan. Dalam fase ini terdapat pre-session meeting yang berisi orientation overview oleh para leader, material preparation, dan solution guide. Yang keempat, judge session, memfasilitasi pertemuan dalam memecahkan communication gap antara user dengan perancang dengan teknik kolaborasi dan brainstorming. Peran yang terlibat dalam JAD session. Yang pertama, user sponsor. Sponsor ini berarti project owner, memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam organisasi dan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam pengelolaan sistem informasi. Yang kedua, end user, business users, dan manager. Business user ini terdiri dari 2 jenis, yaitu real end user dan representative end user. Real end user adalah person yang melakukan pekerjaan real di lapangan, sedangkan representative end user adalah person yang mengetahui seharusnya bisnis proses itu dilakukan, memahami spirit dan goal dari sistem yang dikelolanya. Yang ketiga, fasilitator. Seorang fasilitator berfungsi sebagai moderator dan mengarahkan setiap aktivitas JAD yang melibatkan banyak pihak untuk menjadi efektif. Keempat, sistem analis. Seseorang atau tim yang akan in charge dari sisi teknologi dan proses engineeringnya. Yang kelima, scribe. Peserta JAD yang bertugas untuk mencatat isi dari sesi JAD. Tahapan-tahapan pada metode JAD.
Yang pertama ada final dokumen, memprediksi dan mendapatkan persetujuan untuk dokumen akhir yang fokus pada kebutuhan bisnis. Output dari fase terakhir ini adalah dokumen-dokumen seperti list of objective, system scope, functional requirement, benefit, priority of requirement, system specification, proses atau data atau object model. Terus yang ke-8 ada GUI interface, 9 screen atau report design menu, 10 open issues, list and assessment, 11 project action plan and date for completion. Kelebihan dan kekurangan JAD. Kelebihan JAD: jika pengembang dan user bekerja sama dalam satu tim akan sangat mendukung penerapan prototyping. Melibatkan kerjasama tim proyek, memberikan dukungan yang besar dan penerimaan sistem yang baru dapat menghasilkan sistem dengan kualitas yang lebih tinggi. Dapat mengurangi scope creep hingga 50%, keterlibatan banyak user, dan memudahkan proses implementasi sistem baru dengan biaya training yang lebih rendah. Kekurangan JAD ada 3, yaitu dana diperlukan untuk membangun suatu sistem lebih mahal. Dan kedua, dalam analisis sistem akan memakan waktu yang lebih lama karena sangat sulit untuk mendapatkan waktu dan ketersediaan user dalam JAD session. Yang ketiga, pendekatan JAD memiliki banyak masalah disebabkan oleh proses kelompok membuat seorang yang mendominasi forum, sedangkan yang lainnya akan menjadi penonton saja dan tidak memberikan kontribusi dalam pembahasan. Feature Driven Development atau FDD adalah model pengembangan perangkat lunak yang sangat adaptif yang berfokus pada kualitas selama fase pengembangan, yaitu ada 6 pemeran utama metode FDD, yaitu Project Manager, Chief Architect, 3 Development Manager, keempat Chief Programmer, kelima Class Owner, keenam Domain Expert. F. Tahapan-tahapan pada metode FDD. Nomor 1. Develop an overall model. Kegiatannya adalah membuat daftar kebutuhan, melihat daftar konten, dan melihat cakupan program. 2. Build a feature list. Kegiatannya membuat daftar kelompok-kelompok fitur. 3. Plan by feature. Membuat time schedule berdasarkan kelompok fitur. 4. Design by feature. Membuat desain sistem berdasarkan kelompok fitur. 5. Build by feature. Melakukan pemrograman, melakukan testing. G. Kelebihan dan kekurangan FDD. Kelebihan FDD, user dapat menggambarkan dengan mudah bentuk sistem yang akan dibuat. 2. Dapat diorganisasikan atau diatur ke dalam kelompok bisnis sesuai hierarki yang ada. 3. Desain dan kode lebih mudah diperiksa secara efektif. 4. Perancangan proyek, biaya pembuatan dan jadwal rilis ditentukan oleh fiturnya. Kekurangan FDD. Yang pertama, jumlah pekerja dalam proyek tersebut. FDD memerlukan jumlah pekerja yang cukup banyak, yang dipecah-pecah ke dalam masing-masing bagian. Maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk membayar hak mereka. Yang kedua, masalah class ownership dari fitur dalam FDD dikenal dengan class ownership, di mana tiap fitur akan ditangani oleh tiap class owner. Yang ketiga, lebih menekan pengembang dengan keterampilan tinggi dan sulit untuk mencari pengembang dengan kriteria tersebut. Implementasi metodologi. Metodologi JAD misalnya mengelola dan mengupdate konten web dan SIG penataan ruang PU agar tetap operasional. Dalam pelaksanaan pengembangan sistem ini akan dilakukan secara joint application development. Konsultan akan bekerja sama dengan tim pengelola portal penataan ruang, sehingga ahli teknologi kepada Ditjen Penataan Ruang Departemen PU dapat dilakukan secara lancar. Berikut adalah contoh implementasi pengembangan website menggunakan metodologi FDD. Website yang ditampilkan di sini merupakan website untuk kegunaan administrasi sekolah.
Pada gambar pertama, menampilkan halaman dashboard website. Halaman dashboard dapat digunakan untuk melihat rangkuman sekilas pada data yang terdapat dalam website. Lalu pada gambar kedua, menampilkan halaman mata pelajaran yang berisi daftar mata pelajaran dalam sebuah tabel. Selanjutnya pada gambar ketiga, menampilkan halaman pengaturan akun, di mana admin website dapat merubah berbagai data akun di halaman tersebut. Yang terakhir adalah halaman pengaturan foto profil, di mana admin dapat merubah foto profil yang digunakan dalam website tersebut. Dengan adanya website administrasi sekolah ini, admin sekolah dapat dengan mudah memasukkan, merubah, atau menghapus data para guru dan murid, serta dapat langsung mencetak data yang tersedia pada website tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.